Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman wa akhwati fillahi azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita yang begitu banyak, dan salawat dan taslim tetap kita panjatkan kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, di malam tanggal 9 dari bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, di hari-hari termulia dari seluruh hari yang ada di seluruh dunia, di tanggal 9 ini kita mengharap kepada Allah tabaraka wa taala keberkahan hari ini dan juga keikhlasan hati serta diterimanya amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah jalla jalaluh. Kita sadar para hadirin dan hadirat yang Allah muliakan bahwasanya hari ini, hari tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari termulia dari seluruh hari yang ada. Tidak ada yang menandinginya kecuali besok saja, besok lusa maksudnya, tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah pada Yaumun Nahri, pada hari Idul Adha yang kita kenal dengan istilah Idul Adha, yang mana pada hari tanggal 9 Dzulhijjah ini Allah tabaraka wa taala memberikan ampunan kepada sebagian besar bagi para hamba-hambanya dari jeratan siksa api neraka. Pada hari itu pula, hari yang dikenal dengan sebutan hari Al-Hajjul Akbar, hari haji yang agung, di mana para hujjaj mereka berkumpul di padang Arafah, yang mana haji siapapun tidak akan sah kecuali dengan wukufnya mereka di padang Arafah. Hari yang berpuasa pada siang harinya senilai dengan dihapuskannya dosa selama 2 tahun, dan insya Allah kita semua esok akan berpuasa insyaallah taala. Para hadirin yang Allah muliakan, di hari yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab ringkasan Ad-Da' wad Dawa atau Al-Jawabil Kafi yang ditulis oleh Al-Imam Ibni Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana kita sampai di halaman 59 pada pasal baru. Di halaman 59 yaitu faslun, pasal asyirku fil af'ali wal aqwali wal iradati wan niyat, yaitu kesyirikan yang terjadi pada perbuatan, pada af'al perbuatan, al aqwal ucapan, perkataan, al iradati wan niyat pada keinginan dan niat hati. Kesyirikan yang terjadi pada perbuatan, af'al, aqwal ucapan serta keinginan dan niat, al iradati wan niyat. Dan pada pasal ini Al-Imam rahimahullah ta'ala ingin menjabarkan kepada kita dengan detail tentang jenis-jenis kesyirikan, yang mana beliau di pembahasan sebelumnya telah menjelaskan kepada kita tentang beberapa jenis kesyirikan, yang mana beliau menyebut diantaranya adalah syirkul mahabbah yang telah kita sebutkan. Apa arti syirkul mahabbah? Syirik cinta, yang mana itu masuk dalam dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala bagi mereka yang wafat dan belum bertaubat darinya. Yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya syirik mahabbah, syirik cinta ini adalah asal muasal terjadinya syirik di atas muka bumi, yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka melakukan syirik besar asal muasalnya karena mereka mencintai orang-orang saleh dari kalangan mereka, sehingga mereka hulu mengagung-agungkan berlebihan, dan mereka akhirnya terjatuh pada syirik besar yang lainnya.
Dan di pasal kali ini Syekh menyebutkan pembagian syirik menjadi 3, yaitu pada syirik perbuatan, syirik perkataan, dan syirik keinginan dan niat. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yatba'u hadza syirka asyirku bihi subhanahu, dan setelah syirik yang sebelumnya, syirik cinta maksud beliau, ada pula syirik yang lain, yaitu syirik kepada Allah, asyirku bihi, syirik kepadanya, kepada Allah subhanahu, fil af'ali, pada perbuatan, wal aqwali, pada ucapan, wal iradati wan niyat, pada keinginan serta niat. Kemudian kata beliau, fasyirku fil af'ali kasujudi li ghairihi. Syirik pada perbuatan contohnya adalah seperti ketika seorang sujud kepada selain Allah. Contoh yang lainnya adalah tawaf selain di rumahnya Allah. Maksudnya adalah selain di Ka'bah. Wa halqir ra'si, kemudian mencukur rambut, mencukur kepala, ubudiyatan, sebagai bentuk ibadah, wa khudu'an, dan kepatuhan, ketundukan, li ghairihi, untuk selain Allah. Wa takbiril ahjari ghairil hajaril aswad, kemudian mencium dalam bab ibadah, mencium sesuatu, mencium batu, atau menyentuhnya atau mengusapnya selain pada hajar aswad. Wa takbilil quburi wastilamiha, seperti mencium kuburan dan mengusap-ngusapnya. Mengusap-ngusap batu nisannya atau mengusap pagarnya atau yang semacamnya. Wasujudilaha, sujud kepada kuburan. Jadi ini semua adalah jenis-jenis kesyirikan yang terjadi pada perbuatan seorang hamba. Dan ini jelas. Dan kesyirikan jenis ini adalah syirik yang jelas, zahir, bukan syirik yang tersembunyi. Nanti kita akan sebutkan ada jenis syirik tersembunyi. Telah kita sebutkan syirik tersembunyi ini adalah maksudnya syirik pada keinginan dan niat. Maksudnya adalah pada riya. Dan juga pada sebagian ucapan manusia terdapat syirik yang tersembunyi. Di sini kita akan menjelaskan sedikit terperinci tentang permasalahan ini, syirik af'al, syirik pada perbuatan manusia, yang beliau sebutkan. Contoh yang pertama adalah, apa contoh pertama? Sujud kepada selain Allah. Dan sujud kepada selain Allah, sujud serta ruku', ini adalah 2 ibadah yang luar biasa yang tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Sujud, demikian pula ruku', 2 ibadah besar yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya sujud dan ruku' adalah ibadah adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang beriman, irka'u wasjudu, ruku' dan sujudlah. Ruku' dan sujudlah. Maka ini dalil bahwasanya ruku' dan sujud adalah ibadah. Lah kok bisa ini jadi dalil? Ayat ini jadi dalil ruku' sujud adalah ibadah. Kita kembali kepada arti ibadah itu sendiri. Apa arti ibadah? Dan ini penting untuk kita pahami agar tidak kabur bagi kita tentang apa itu ibadah. Kebanyakan manusia ketika disebut ibadah, pikiran mereka ke puasa, sholat, haji, ke rukun Islam yang 5. Rata-rata orang ketika disebut ibadah perginya ke sana. Jarang orang memikirkan bahwasanya ibadah itu apa? Cinta, ibadah. Benci, ibadah. Menggantungkan nasib, ibadah. Dan lain sebagainya, ada banyak sekali ibadah. Maka perlu kita jelaskan bahwasanya ibadah itu adalah segala yang disenangi, segala yang diridhai, segala yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu adalah ibadah. Ini ibadah. Jadi dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan orang-orang beriman untuk ruku' dan sujud. Allah perintahkan kita untuk ruku', maka ruku' adalah perintah. Maka ruku' adalah
ibadah. Demikian pula sujud adalah ibadah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai seorang yang gemar bertaubat. Berkali-kali dia melakukan kesalahan, masih saja dia taubat. Allah suka kepada orang yang taubat. Dan Allah suka kepada orang yang mensucikan, membersihkan diri. Maka ketika Allah menyukai sesuatu, sesuatu itu yang dimaksud dengan ibadah. Jelas ya ibadah ya. Jadi di sini dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 77. Allah memerintahkan kita untuk ruku dan sujud, maka ruku ibadah, sujud pun adalah ibadah. Lalu apakah boleh kita ruku dan sujud kepada selain Allah? Jawabannya pada asalnya ruku dan sujud itu tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Akan tapi ternyata ruku dan sujud ada yang bukan ibadah. Ada ruku dan sujud yang bukan ibadah. Kalau mumet, kalau pusing, coba antum bayangkan seperti menyembelih. Menyembelih itu ada yang ibadah seperti yang sebentar lagi kita lakukan di hari-hari tasyrik. Pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, Yauman Nahri, kita nyembelih. Nyembelih apa ini? Ibadah. Ada orang nyembelih ayam, nyembelih kambing untuk apa? Untuk majelas, untuk makan-makan bareng. Nyembelih apa ini? Nyembelih yang bukan ibadah. Ini nyembelih mubah. Ternyata ada di antara sujud, ruku yang bukan ibadah. Sujud yang ibadah bagaimana? Ruku yang ibadah bagaimana? Sujud dan ruku yang disertai dengan, ini bawa masalah hati. Ruku dan sujud yang disertai dengan pengagungan kepada yang disujudi. Yang disertai dengan perendahan diri. Kita merendahkan diri, merasa rendah, merasa hina di hadapan sosok yang kita kagumi ini. Kita sujud di hadapannya, ada rasa ini dalam hati. Ada penghinaan diri, kemudian ada pengagungan kepada sosok itu, maka ini ibadah. Maka ini sujud ibadah. Adapun sujud yang tidak disertai dengan dua ini, di hatinya tidak ada pengagungan, di hatinya hanya ingin memuliakan saja, maka ini bukan sujud ibadah. Dan ini tidak masuk dalam kesyirikan. Apakah boleh? Jawabannya dahulu boleh. Dahulu boleh. Sebagaimana ketika Allah perintahkan Nabiullah malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud apa ini? Sujud ibadah? Enggak. Tidak ada malaikat yang menghambakan diri kepada Nabi Adam. Sujud apa ini? Ini sujud takrim. Sujud takrim itu artinya sujud yang tujuannya adalah untuk memuliakan. Sebagaimana rukunya siapa? Kalau di Jepang, biasanya orang-orang Jepang mereka ruku untuk memuliakan orang lain. Apakah mereka syirik? Jawabannya tergantung. Ketika di hatinya ada pengagungan yang luar biasa, ketika di hati mereka ada penghinaan luar biasa, maka ini ruku ibadah, syirik jatuhnya. Tapi ketika di hati mereka hanya ingin memuliakan, oh ini adat istiadat, ini tradisi, maka mereka muliakan tanpa ada pengagungan, maka ini masuk dalam ruku yang haram. Ini masuk dalam sujud yang haram. Dahulu boleh. Sebagaimana Nabiullah Ya'qub alaihissalam dan juga istri beliau dan juga anak-anak beliau, saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Mereka semua sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Apakah ini sujud sujud kesyirikan, sujud ibadah? Jawabannya mereka tidak menghambakan diri kepada Nabiullah Yusuf. Jadi apa ini? Ini adalah sujud takrim. Sujud tujuannya untuk memuliakan Nabiullah Yusuf atas jasanya yang besar kepada keluarganya. Jadi ini ketika dilakukan maka tidak semerta-merta masuk ke dalam ranah kesyirikan, tapi ini boleh di masa lalu dan tidak boleh dilakukan di masa sekarang. Apa alasannya? Nabi mengharamkan hal tersebut. Pernah kita sebutkan kisah tentang Mu'adz bin Jabal yang berdakwah ke negeri Syam. Lalu kemudian di negeri Syam beliau menemukan bahwasanya di antara bentuk penghormatan, ini penghormatan bukan kesyirikan ya, bukan penghambaan. Penghormatan mereka kepada orang-orang tua di antara mereka, kepada bangsawannya mereka,
bagaimana cara mereka? Sujud. Mereka sujud. Maka sepulangnya Mu'adz bin Jabal ke kota Madinah, beliau berharap ingin memuliakan Nabi dengan kemuliaan yang luar biasa. Maka beliau pun langsung sujud di hadapan Nabi SAW. Tapi ternyata hal itu tidak diizinkan, tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Dan kata Nabi, kalau seandainya boleh, maka yang paling pantas sujud adalah apa? Seorang istri kepada sang suami. Jadi ini sujud apa? Istri kepada suami? Sujud ibadah. Bukan, ini sujud kemuliaan. Ketika seorang istri begitu merasakan jasa besar dari sang suami, maka dia paling berhak, paling pantas untuk sujud. Tapi boleh enggak? Enggak boleh. Kata Allah, kata Nabi SAW, tapi tidak boleh. Innama sujudu, sungguhnya sujud itu hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sujud kepada selain Allah ini perlu perincian. Yang pertama, sujud bisa jadi sujud ibadah. Maka ini ketika seorang melakukannya kepada selain Allah, kepada orang tua misalkan, kepada guru misalkan, kepada wali misalkan, ini umumnya yang terjadi, kepada kuburan gurunya yang sudah wafat, sudah tiada, diagung-agungkan luar biasa sampai jadi makam keramat, dia sujud beneran. Tujuannya apa? Kata dia, ini hanya sujud penghormatan. Tapi ternyata dalam hatinya terdapat pengagungan, bahkan perendahan diri kepada sang guru. Maka ini masuk dalam kesyirikan. Ini jenis pertama. Jenis yang kedua, sujud tujuannya untuk memuliakan. Dahulu boleh, sekarang syariat Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Maka di sini kita belajar tidak ada sujud kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dengan ruku'? Maka ruku' pun sama dengan sujud. Bahkan Allah terkadang menamakan ruku' itu dengan sujud itu dengan ruku' dengan sujud. Seperti kata Allah kepada Bani Israel ketika mereka hendak memasuki Baitul Maqdis. Kata Allah, wadukhulul baba sujada. Dan masuklah kalian semua ke dalam pintu Baitul Maqdis, pintu gerbangnya dengan apa? Bisa orang masuk dengan sujud. Dengan apa? Dengan ruku. Dalam kondisi terhina, ruku masuk ke dalam Baitul Maqdis. Jadi terkadang Allah menggunakan istilah ruku untuk sujud, sujud untuk ruku. Maka hukum ruku pun sama. Kemudian di sini beliau menyebutkan contoh yang lain, tawaf di selain rumah Allah. Tawaf di selain rumah Allah. Tawaf ini juga adalah ibadah. Kata Allah, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka tawaf di Baitul Atiq. Di mana? Di Ka'bah, di rumah Allah, di Ka'bah. Dan siapapun yang melakukan tawaf di selain Baitul Atiq, di selain Ka'bah, maka dia bisa terjatuh di dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jatuh kepada bid'ah karena dia melakukan ibadah yang tidak disyariatkan. Kemungkinan yang kedua bisa jatuh pada kesyirikan. Bedanya apa? Ketika dia tawaf disertai dengan ta'zim, pemuliaan, pengagungan yang luar biasa, lalu kemudian disertai juga dengan apa? Merendahkan diri kepada kuburan yang paling umum dilakukan kepada kuburan. Biasanya indikasinya adalah hatinya terikat dengan sahibul qabr. Hatinya tergantung pada pemilik kuburan, orang yang sedang di dalam kuburnya. Biasanya ada indikasi lain ketika dia muter-muter keliling kuburan, ada keinginan-keinginan yang dia panjatkan. Bukan kepada Allah, tapi kepada pemilik kuburan. Maka ini jelas tawaf syirik. Ini tawaf syirik. Adapun tawaf untuk Allah, tapi di mana? Di kuburan misalkan. Sebagian orang masih berada di atas fitrahnya. Dia ikut-ikutan orang-orang sufi, ikut-ikutan orang yang melakukan kesyirikan. Dia tawaf, orang lain tawaf, dia pun tawaf. Tapi hatinya terpaut kepada Allah, tujuannya untuk Allah. Ini tawaf apa? Tawaf bid'ah. Ini tawaf bid'ah, maka pelakunya jatuh pada bid'ah, tapi tidak jatuh pada kesyirikan. Karena tidak disertai dengan pengagungan. Kemudian yang setelahnya, mencukur rambut sebagai bentuk ibadah. Mencukur rambut ini juga adalah salah satu di antara syiar manasik, adalah mencukur rambut sebagai bentuk tahallul. Bagi orang yang muhrim, bagi orang yang berihram, maka tahallulnya, terbebasnya dari aturan-aturan ihram adalah dengan mencukur rambutnya.
Ini bentuk ibadah. Ini bentuk ibadah. Dan di antara bentuk ibadah yang lain, di antara sunnah yang dilupakan adalah ketika kita selesai menyembelih binatang kurban, di antara sunnah yang dilupakan adalah kita dianjurkan untuk mencukur rambut. Mencukur rambut, terutama ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, kita terlarang, makruh ya bagi sebagian ulama hukumnya, untuk mencukur bulu rambut yang ada di tubuh. Demikian pula mencukur memotong kuku, terlarang bagi mereka yang hendak berkurban. Maka setelah berkurban disunahkan untuk mencukur rambut. Ini sunnah, pernah antum ketemu sunnah seperti ini? Nah, ini sunnah yang dilupakan. Ya monggo yang berkurban, setelah berkurban malamnya misalkan atau sorenya dia cukuran, dan ini cukuran yang sunnah. Ini cukuran yang ibadah. Kenapa dia lakukan cukuran semacam itu? Karena ada hadisnya. Karena dia ingin patuh kepada perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh orang mencukur rambutnya karena selain Allah dalam bentuk cukuran ibadah. Apa patokannya tadi? Ada ta'zim, ada ketaatan, ada kepatuhan, dan ada perendahan diri kepada sosok lain selain Allah. Kemudian di antara syirik pada perbuatan adalah mencium batu selain Hajar Aswad. Demikian pula mencium kuburan dan istilam. Istilam itu artinya mengisyaratkan dengan tangan. Itu maksud istilam. Demikian pula mengusap-ngusap, itu masuk dalam kesyirikan. Akan tapi perlu kita jelaskan bahwa saya mencium serta mengusap serta mengisyaratkan dengan tangan itu bisa syirik dan bisa masuk dalam keharaman. Kapan masuk dalam kesyirikan dan kapan masuk dalam keharaman? Jika disertai dengan pengagungan yang luar biasa, jika disertai dengan penghinaan diri, maka itu masuk dalam kesyirikan. Tapi jika tidak dilakukan dengan amalan hati itu tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Sebagian orang terutama ketika ziarah ke masjid Nabi SAW, kita tidak katakan ziarah ke makamnya Nabi karena itu tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah ziarah ke masjidnya Nabi SAW. Sebagian orang ketika mampir ke makamnya Nabi SAW, mereka istilam. Apa istilam tadi? Isyarat. Isyarat boleh enggak? Boleh, bahkan itu sunnah. Isyarat seperti itu boleh sebagai bentuk salamnya kita, penghormatan kita kepada Nabi SAW. Adapun selain itu maksudnya apa? Mencium-cium, sebagian menitipkan surat, diletakkan, dimasukkan ke situ, di lubang-lubangnya dimasukkan surat permohonan, minta kepada Nabi SAW. Kemudian sebagian mencium, sebagian meletakkan tangannya, mengetakkan sekujur tubuhnya bagian atas ke pagarnya makam Nabi SAW, maka ini bisa jadi kesyirikan dan bisa jadi haram. Kapan kesyirikan? Ketika dia mengharap, ketika dia merasa bahwasanya kuburan Nabi bisa mendatangkan manfaat, bisa menghilangkan madarat, padahal yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Kapan itu kesyirikan? Jika ada ta'zim yang berlebihan kepada Nabi SAW, jika ada penghinaan diri yang berlebihan kepada Nabi SAW. Tapi sebagian orang inginnya hanya ingin ini syirik sebenarnya, tabaruk syirik, ingin bertabaruk. Apa itu tabaruk? Ngalap berkah. Padahal ngalap berkah itu hanya ada 2 caranya. Cara yang pertama adalah kita harus yakin benar bahwasanya yang kita harapkan keberkahannya benar-benar diberkahi oleh Allah. Karena sebagian orang ngalap berkah pada sesuatu yang tidak berkah. Kalau zaman-zaman dahulu ada orang ngalap berkah dari batu petir ya. Panariswet. Ada orang ngalap berkah. Ini ngalap berkah. Kira-kira diberkahi enggak? Jawabannya gagal dalam mengharap berkah. Kenapa? Karena itu tidak diberkahi. Ada orang ngalap berkah pada tangan dan air liurnya gurunya yang dianggap sebagai wali. Dia datang ke gurunya 1 gelas atau mungkin 1 botol, diminta doakan. Ya celupkan tangannya ke air tersebut. Sebagian mungkin diludahi.
Sebagian diludahi, dan ada yang bahkan diludahi mulutnya, itu bagi mereka berkah. Mengkiaskan dengan menganalogikan perbuatan Nabi kepada para sahabat. Ini Nabi SAW yang ketika meludah kepada air sumur itu menjadi manis dan menyegarkan. Tapi kalau ludahnya sang ustadz, ngeludahi kira-kira makin bikin orang dahaga. Dan ini terjadi. Maka kita jelaskan kalau kita ingin ngarap berkah, kalau antum mau ngalap berkah, maka pastikan dua hal. Yang pertama adalah yang kita harapkan keberkahan benar-benar ada dalilnya, itu memang diberkahi. Contohnya seperti apa yang diberkahi? Mushaf, Al-Quran. Al-Quran mubarak. Allah sebutkan 4 kali. Al-Quran itu sifatnya mubarak, yang diberkahi. Jadi boleh kita mengharapkan berkah dari Al-Quran. Tapi kita tegaskan ini yang pertama. Pastikan bahwasanya yang kita harapkan itu benar-benar berkah. Yang kedua, caranya juga sesuai dengan syariat. Ada orang mengharapkan keberkahan dari Al-Quran. Apa yang dia lakukan? Al-Quran dijadikan Quran kecil sekali, lalu kemudian ditaruh di saku. Berharap biar kalau dia jalan di jalanan nggak kecelakaan. Ini sudah masuk dalam ranah kesyirikan. Ranah kesyirikan. Ini termasuk salah. Di rumah-rumah kadang ada orang di pintunya ditempel ayat kursi. Terus di temboknya diukir kaligrafi. Berharap keberkahan Al-Quran. Kira-kira dapat nggak keberkahan Al-Quran? Jawabannya enggak. Keberkahan Al-Quran hanya bisa didapat dengan baca, tadabbur, renungi, dan amalkan. Selain itu, maka tidak ada jalur keberkahan. Sebagian orang mengharapkan keberkahan dengan peninggalan Nabi SAW yang entah itu benar atau salah. Dan kita yakin bahwasanya peninggalan Nabi benar itu adalah sesuatu yang berkah. Kalau misalkan itu benar dari Nabi, rambut Nabi misalkan. Seandainya itu benar dari Nabi, boleh kita bawa ke rumah, kita celupkan di air-air, lalu kemudian kita minum, anak kita sakit dicelupkan, diminumkan ke anak, boleh enggak? Boleh, karena kalau itu benar rambut Nabi SAW. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwasanya itu adalah benar rambut Nabi? Maka tidak ada cara mendapatkan ngalap berkah dari Nabi SAW kecuali dari mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Harus dengan jalur yang benar. Sebagian orang itu seperti itu. Mengharapkan keberkahan dari Ka'bah. Dengan cara apa? Dengan cara bukan hanya dicium Hajar Aswad, tapi sebagian dipotong itu kiswah. Padahal kiswah buatan manusia. Tiap tahun diganti kiswah Ka'bah. Kalau mau ngarap kerba ya ngarap berkah ke kiswahnya, ke pabriknya saja ngalap berkah. Ada orang sampai nempelkan badannya mencoba mengharapkan keberkahan. Dan ini tidak semerta-merta kesyirikan. Syirik bisa berpotensi jatuh ke dalam syirik kalau diiringi dengan ta'zim, mengharapkan manfaat dan madarat, serta penghinaan kepada sosok tersebut, tapi ketika tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian kata beliau, walaqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha quburul anbiya was salihin wa masajid yusalla lillahi fiha. Walaqad sungguh la'ana an-nabiy, Nabi SAW telah melaknat man ittakhadha qubura, yang menjadikan kubur anbiya, para nabi, wassalihin, dan para wali, orang-orang saleh, sebagai masjid tandingan. Ini masjid, benar-benar masjid, tidak ada kuburan di sini. Ada orang lain buat masjid tapi di kuburan. Nabi melaknat perilaku semacam itu. Yusalla lillahi fiha, yang mana mereka melakukan salat untuk Allah di dalamnya. Salatnya ikhlas untuk Allah, tapi perbuatannya terlaknat. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Perbuatan yang terlaknat. Itu saja terlaknat. Orang sholat niatnya untuk Allah. Tapi di mana? Tapi di kuburan. Di kuburan. Dan ini banyak dan umum dilakukan oleh orang-orang sufi. Umum banyak dilakukan. Orang sufi seperti itu. Yang awamnya seperti itu. Datang ke kuburan, kemudian ngaji di sana, sholat di sana. Tanpa sadar mereka telah melakukan perbuatan yang memancing laknat. Dan itu kita lakukan dulu. Pas kita enggak tahu. Dulu pas masih kecil, kita dipondokkan sama orang tua di pondok tahfidz.
Dan itu kita saksikan langsung. Kita saksikan langsung. Kita diajarkan sama kiai kita, guru-guru kita, kalau pagi-pagi setelah sholat duha atau ketika waktu duha datang ke makam. Saat itu makamnya makam Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Ya kita di situ duduk-duduk, baca Quran, ngaji, kadang ngusapin nisannya, minum dari air kendinya. Padahal kalau kita lihat dalamnya itu lumutan isinya. Tapi berkah, bagi kita itu berkah. Dan mungkin andilnya jin ya, andilnya jin kita jadi nggak rindu sama rumah. Kita rindu sama tempat-tempat seperti ini. Itu masih kecil, kita masih ingat malam hari itu nangis karena rindu sama rumah. Besok paginya datang ke rumah Pak Kiai, kata Pak Kiai minum air kendi itu. Air kendi yang sudah lumutan. Kita minum, hilang rasa kangen. Itu diantara bentuknya perilaku jin yang menyesatkan manusia seperti itu. Tapi ini umumnya dilakukan. Mereka sholat, mereka beribadah, mereka ngaji. Di mana? Di kuburan. Ini terlaknat. Terlaknat. Artinya kalau terlaknat jauh dari rahmat Allah. Jauh dari keberkahan. Orang punya harta, hartanya hilang. Padahal harta yang kita miliki yang mengikatnya adalah dengan keberkahan. Kata beliau, fa kaifa biman ittakhadhal qubura awthanan ya'buduha min dunillah? Bagaimana dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai sesembahan selain Allah? Ini perilaku orang-orang sufi yang gulat ya, orang-orang sufi yang berlebihan. Mereka tidak hanya merasa nikmat beribadah kepada Allah di kuburan, bahkan mereka meminta kepada kuburan. Bukan hanya beribadah kepada Allah saja di sisi kuburan, bukan hanya itu saja terlaknat. Tapi mereka melampaui hal tersebut. Bahkan mereka meminta kepada penghuni kubur. Ini jauh lebih terlaknat, bahkan ini masuk dalam syirik besar. Ini syirik besar. Kalau sudah minta kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, ini syirik besar. Dan yang ajibnya adalah, yang mengherankannya adalah, mereka orang-orang sufi, hadahumullah, kita mohon hidayah untuk mereka. Sebagian mereka bahkan membuat itu sebagai sesuatu yang normal, membuat itu sebagai sesuatu yang biasa. Dan kalau tidak dilakukan maka seperti tidak menghormati orang-orang saleh, seperti tidak menghormati makam keramat, tidak menghormati auliaullah. Bagi mereka seperti itu. Makanya mereka di kuburan itu ditaruh mushaf-mushaf, di situ ada mushaf. Lalu kemudian dibersihkan, ada lantai. Jangan antum kira kuburan, kalau antum belum pengalaman ke sana ya, anda udah punya pengalaman. Nauzubillah, astagfirullah min dzalik. Kalau jangan kita kira di sana lantainya tanah, enggak. Lantainya bersih luar biasa. Lantainya lantai tekel, keramik. Jadi di sana memang disediakan tempat khusus untuk sholat, seperti dibuat wasilah untuk melakukan kesyirikan. Dan di sana sholat juga, sholat tahiyatul kubur. Kalau di sini tahiyatul masjid, kalau di sana tahiyatul kubur. Jadi normal, hal normal. Bahkan Anda pernah lihat video YouTube wawancara seorang talib ilm, seorang penuntut ilmu di negeri Yaman, di daerah Hadramaut. Seorang syekh Saudi datang mewawancarainya, bertanya kepadanya tentang ketika dia lihat pemuda ini masih muda, baca Quran kok di kuburan. Pas ditanya, kenapa engkau membaca Quran di kuburan, tidak di masjid? Saya baca Quran di kuburan dan di masjid ya syekh. Kemudian kata syekh, kira-kira mana yang lebih menenangkan hatimu? Mana yang lebih afdal? Baca Quran di sini di kuburan atau di masjid? Dia berpikir. Akal pikirannya itu terlepas dari fitrah. Pada fitrahnya manusia akan mengatakan di masjid. Kenapa? Karena masjid rumah Allah, jelas. Tapi fitrahnya sudah mulai tercabut sedikit demi sedikit. Akhirnya dia menimbang. Dan dia katakan akhirnya lebih afdal di sini. Kenapa lebih afdal di situ? Karena ini wali Allah. Doa di sini lebih mudah diijabah dibandingkan doa di masjid. Kalau doa di masjid kita seakan-akan menyandarkan diri kepada doa kita saja. Kita menggantungkan kepada doa kita. Siapa kita? Kita orang yang banyak salah. Kalau kita berdoa mungkin lama nyampainya. Tapi kalau di sini, di sisi wali, maka mereka lah yang akan menghantarkan doa kita kepada ini syubhat. Ini syubhat. Akhirnya pemuda tersebut mengatakan lebih menenangkan hati beribadah di sini. Membaca Al-Quran di sini, di sisi kubur. Dan ini umumnya terjadi. Wal'iyadzubillah. Dalilnya, dalil terlaknatnya hal seperti ini adalah
dalam Sahihain dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, dan ini beliau ungkapkan ketika beliau mendengar dalam kondisi beliau sakit. Beliau SAW mendengar ada ucapan dari istri-istri beliau, Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, yang menceritakan tentang keindahan peribadatan, rumah peribadatan yang milik orang Nasrani. Di sana ada hias-hiasan, ada gambar-gambar, ada patung-patung, ada warna-warni yang luar biasa. Maka Hafsah dan Aisyah merasa terkagum, dan ini mungkin kagum duniawi saja, merasa indah sekali. Tapi Nabi menegurnya dengan keras. Kata Nabi SAW ketika mendengar kekaguman semacam ini, kata Nabi, la'anallah al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasrani. Apa sebab? Ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajid. Allah melaknat mereka karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Mereka beribadah untuk Allah, tapi itu saja terlaknat. Maka Nabi menegaskan kepada istri-istri beliau, juga kepada umat beliau tentang perilaku semacam ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa minasyirki bihi subhanahu. Makanya dalam hal ini, dalam hal makam kuburan ini, Nabi SAW tegasnya bukan main, tegasnya luar biasa dalam bab kuburan. Makanya kalau kita belajar fikih jenazah terutamanya, kita akan tahu aturan-aturan umum pada kuburan muslim. Kuburan muslim seharusnya bagaimana, apakah boleh ditinggikan? Jawabannya tidak boleh, kecuali hanya qadra shibrin. Shibr itu seperti ini, satu jengkal. Dan itu pun musannam itu seperti gundukan punuk unta, tujuannya hanya untuk menandakan ini loh kuburan. Jadi tidak boleh diinjak, nggak boleh diduduki, itu saja tujuannya. Selebihnya tidak boleh dikapuri, tidak boleh diberikan semen, tidak boleh dihiasi, tidak boleh dikasih lampu, bahkan ditulis saja tidak boleh. Ada tulisan di situ saja tidak boleh. Saking ketatnya Nabi SAW dalam masalah kuburan. Apa sebab? Ternyata ini asal muasal kesyirikan. Asal muasal kesyirikan ada di kuburan. Begitu banyak orang menganggap kuburan itu sebagai keramat, lalu kemudian mereka datangi berbondong-bondong untuk mengharap bukan kepada Allah, tapi kepada penghuni kubur. Allahu alam, kita lanjut setelah azan. Kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, wa minasyirki bihi subhanahu, dan di antara bentuk kesyirikan kepadanya subhanahu wa ta'ala, kepada Allah, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyirku bihi, syirik kepadanya fil lafzi, pada lafaz, pada ucapan, pada ungkapan, pada perkataan. Contohnya adalah kal halafi bi ghairihi, seperti ketika seorang bersumpah dengan nama selain nama Allah. Yang kita tahu pada hadirin yang Allah muliakan, seorang ketika bersumpah, maka mereka tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang diagung-agungkan. Karena itu, seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan yang maha agung, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala ketika membawa suatu nama dalam sumpahnya dari makhluknya, maka itu menunjukkan agungnya makhluk itu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya seperti wadduha, waktu yang luar biasa, waktu duha. Kemudian wal fajr, waktu subuh, waktu fajar. Kemudian wal adiyat, demi kuda perang, kuda yang berlintas, kuda yang berlari dengan kencangnya, yang di dalamnya terdapat keberkahan yang banyak. Dan sumpah-sumpah yang lain, menunjukkan pengagungan kepada sesuatu yang Allah jadikan sebagai sumpah. Demikian pula ketika manusia bersumpah, yang dia cari pasti pada sesuatu yang dia agung-agungkan. Makanya ketika kita bersumpah, tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan Nabi SAW menyebutkan, man halafa, di sini kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapapun yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Syirik di sini adalah syirik kecil. Syirik di sini adalah syirik kecil. Kecuali
ketika dia berkeyakinan dalam hatinya bahwasanya sosok yang dia gunakan untuk bersumpah agung sama agungnya dengan keagungan Allah tabaraka wa taala. Maka ini jatuh pada syirik besar. Tapi kalau dia bersumpah tanpa disengaja, ucapan lisan saja tidak diniatkan dengan hati, maka jatuh pada syirik kecil. Sumpah dengan apapun selain Allah, seperti sumpah dengan Ka'bah misalkan, sumpah dengan Nabi misalkan. Boleh tidak seorang bersumpah dengan Nabi? Wan Nabi, orang Mesir banyak bersumpah dengan nama Nabi. War Rasul, demi Nabi, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh. Dan ini syirik. Demi pocong, kalau di kita kan aneh-aneh. Demi pocong, kayaknya cuma di negeri kita yang sebegitu takutnya dengan makhluk yang tidak kasar, makhluk yang halus, sampai-sampai digunakan untuk bersumpah. Dan bagi sebagian orang itu lebih mengena dibandingkan dengan sumpah demi Allah. Mereka lebih takut membawa sumpah pocong dibandingkan dengan sumpah demi Allah. Mereka berani berdusta dengan nama Allah, demi Allah mereka berdusta. Itu lebih mudah mereka lakukan dibandingkan dengan mereka berdusta dengan nama selain Allah. Dan itu yang terjadi di negeri kita, dan ini syirik kecil. Kemudian di antara contoh yang lain, apa contoh yang lain? Wa min dzalik, kata beliau, di antara syirik ucapan adalah qaulul qail lil makhluk. Ketika seorang berkata kepada orang lain, Masya Allah wa syi'ta. Hal ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Atau bahasa mudahnya, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karenamu misalkan. Nah ini syirik. Ini syirik. Kalau bahasa kita yang sering kita dengar, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena anjing galak, sudah kemalingan. Kalau bukan karena Pak Polisi, sudah dibegal. Kalau bukan karena Pak Dokter, anakku sudah tiada. Atau yang semacamnya. Perkataan semacam ini menyandarkan kebaikan untuk selain Allah, maka ini termasuk ke ranah kesyirikan. Syirik kecil. Ini syirik kecil. Sebagaimana ketika seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta. Apa kata sahabat? Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Tujuan sahabat ini ketika mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, ini terjadi karena kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Tujuannya hanya ingin memuliakan Nabi. Tapi tujuan semacam ini pun tidak dibenarkan. Meskipun tujuannya hanya ingin main-main, meskipun tujuannya hanya ingin basa-basi, tapi ketika diucapkan demikian maka sudah jatuh kepada syirik. Bahkan Nabi SAW menegur sahabat tersebut dengan perkataan beliau, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Maka kata Nabi SAW, katakanlah Masya Allah saja. Ucapkanlah Masya Allah saja. Karena yang bisa mengatur alam semesta ini, memberikan manfaat, menjauhkan dari madarat hanya Allah. Perkataan semacam ini bisa menjerumuskan orang yang mengatakannya ke dalam syirik besar. Kapan? Ketika dia berkeyakinan bahwasanya lawan bicaranya itu, kalau bukan karena kehendakmu, dokter misalkan, polisi misalkan, kalau bukan karenamu, berkeyakinan bahwasanya dokter, Pak Polisi ini bisa mendatangkan manfaat selain Allah. Ini bisa masuk dalam syirik besar. Tapi kalau hanya ucapan saja, kita kebawa omongan orang-orang banyak, orang banyak mengatakan ya kalau bukan karena Pak Dokter, maka kita juga mengucapkan. Maka ini syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Tetap saja itu syirik. Dan di antara contoh lain, ada contoh lain enggak? Syirik ucapan. Seperti misalkan, contoh lain. Seperti kalau misalkan pemanggil hujan. Ada pemanggil hujan enggak? Enggak ada ucapan manggil hujan. Kalau di kita, di Kalimantan itu ada ucapan, Allah alam pernah dengar apa enggak? Kulu-kulu gitu. Pernah dengar? Enggak pernah ya? Tapi itu sering kita dengar. Anak-anak itu main kayak gitu bahasanya. Kulu-kulu gitu. Itu pemanggil hujan. Kalau bagi mereka itu pemanggil hujan. Dan ini syirik.
dan ini syirik. Ini syirik ucapan. Ketika seorang menyebutkan sesuatu tujuannya untuk memanggil seperti itu, kulu-kulu, sekalipun tujuannya bukan untuk memanggil, tapi itu syirik ucapan. Dan juga di antara syirik ucapan seperti tadi kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan karena ayahku, kalau bukan karena ibuku, maka aku tidak akan sukses. Kalau bukan karena guruku, ini termasuk syirik. Dan kalau kita lihat begitu banyak syirikan yang mungkin pernah kita lakukan. Dan kita sadar sekarang kita sudah tua, dulu pernah kita lakukan. Yang namanya syirik tidak bisa berlalu begitu saja. Yang namanya dosa syirik harus dengan taubat. Nggak bisa dihapuskan dengan amal-amalan ibadah yang lainnya, nggak bisa, harus dengan taubat. Maka banyak-banyak kita bertaubat, terutama dari ucapan-ucapan kesyirikan semacam ini. Kemudian kata beliau, wa amma syirku fil iradati wan niyat. Adapun kesyirikan pada niat, fadzalikal bahrul ladzi la sahilalah. La sahilalah. Maka itu seperti lautan yang tidak bertepi. Seperti samudra yang luas. Wa qallaman yanjua minhu. Sedikit sekali manusia yang bisa selamat dari kesyirikan niat seperti ini. Syirik niat seperti ini maksudnya adalah syirik riya. Riya. Dan sedikit sekali orang yang bisa selamat dari riya. Makanya para ulama mereka benar-benar memperhatikan urusan hati ini. Para ulama mereka benar-benar fokus pada urusan hati. Dan ketika kita ingin selamat dari riya, maka dua caranya. Umumnya seorang riya itu karena dua sebab. Ada riya, ada sum'ah. Apa bedanya riya dan sum'ah? Pernah dengar sum'ah enggak? Apa bedanya riya dan sum'ah? Nah, tujuannya sama. Tujuannya cari muka, cari pujian. Tapi caranya beda. Kalau riya, dia tidak berucap. Diam saja. Tapi ketika ada orang lain, Masya Allah, dia fokus nyatat. Ada orang lain, Masya Allah, dia mendengarkan kajian. Karena ada orang lain. Kalau pas lagi hujan, sepi, tidak banyak orang, misalkan, ngantuk dia. Kalau nggak ada orang lain, Masya Allah, rajin nyatat. Ini termasuk riya. Ini termasuk riya. Dia berkata enggak, dia enggak ada mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Tapi ketika dia melakukan sesuatu diperbagus karena orang lain, ini riya. Kalau sum'ah, apa sum'ah? Dia mungkin melakukan, mungkin tidak melakukan. Mungkin dia enggak ngelakuin, tapi omong besar. Dia bilang, tadi malam Masya Allah saya sholat tahajud. Dari jam 3 malam, dari jam 2 malam sampai subuh misalkan. Masya Allah saya seperti melihat cahaya misalkan. Misalkan seperti itu. Itu sum'ah. Entah dia sholat malam atau enggak sholat malam. Tapi ketika dia menceritakan seperti itu, tujuannya untuk mendapatkan pujian orang lain, maka itu yang namanya sum'ah. Bedanya apa? Kalau sum'ah cerita, kalau riya tidak bercerita, hanya melakukan, tapi diperbagus untuk orang lain. Tadi kita bahas untuk menghindar dari riya, para ulama mereka menyebutkan bahwasanya riya itu umumnya terjadi karena dua hal. Umumnya riya itu terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah karena seseorang tidak mampu mengontrol hatinya. Maka terjadilah riya. Ketika dia tidak membenahi hatinya benar-benar sebelum beribadah, dia tidak katakan berkali-kali pada hatinya, lillah, ini untuk Allah. Dia lepas hatinya begitu saja, tidak dia kontrol, dan padahal dia sadar bahwasanya hati itu seperti apa? Kata Nabi SAW, hati itu seperti, bahkan lebih dahsyat seperti air, lebih dahsyat dari air. Ketika pada puncak mendidihnya, air kalau mendidih, antum masak kacang hijau misalkan, kacang hijau, air ketika mendidih gimana kacang hijau? Kacang hijau di atas saja, di bawah saja? Enggak, atas ke bawah, bawah ke atas, dan hati lebih dahsyat daripada itu. Kata Nabi, asyaddu minal ma' fi ghalyani. Lebih dahsyat daripada air ketika membolak-balikan di saat dia mendidih. Membolak-balikan sesuatu ketika dia mendidih. Hati lebih dahsyat. Dia sadar hatinya seperti itu dan dia tidak kontrol. Maka dia jatuh pada riya. Apa sebab? Karena dia tidak mampu mengontrol hatinya. Kemudian sebab yang kedua, jatuhnya riya karena suka dipuji. Dan ini fitrahnya manusia, umumnya manusia suka dipuji.
Umumnya kita suka disanjung, suka diakui, suka dipuji. Maka untuk mengatasi riya dengan dua cara juga. Kembali kepada dua sebab. Sebab yang pertama tadi apa? Tidak mampu mengontrol hatinya. Maka caranya apa? Banyak-banyak muhasabah hati. Banyak-banyak muhasabah hati. Dia banyak tanyakan dirinya tentang niatnya. Maka kalau kita buka buku para ulama tentang bab tazkiyatun nufus, kita akan mengerti bahwasanya para ulama, bahkan Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, senior tabi'in, bercerita, saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi. Mereka semua tidak ada satupun di antara mereka yang tidak takut kepada kemunafikan riya ini. Semua mereka, 30 sahabat, mesti mengadu takut kepada riya. Tidak ada satupun. Maka para ulama mengambil kesimpulan, tidak ada yang merasa aman dari riya kecuali dia munafik. Dan tidak ada satupun yang merasa takut akan riya kecuali dia mukmin sejati. Ini mukmin. Kalau kita merasa aman, hidup normal-normal saja, hati kita aman-aman saja, tidak bergejolak, tidak merasakan rasa takut riya, ini riya, khawatir riya. Setelah ibadah dia khawatir riya, maka dia minta-minta kepada Allah agar amal ibadahnya diterima. Hati yang takut semacam ini menandakan dia adalah mukmin. Hati yang tenang saja sebelum ibadah ya tenang, setelah ibadah ya tenang, nggak ada rasa khawatir sama sekali. Ini hati munafik. Ini hati munafik. Cara lepas dari riya apa yang pertama? Banyak-banyak muhasabah, tanya hati. Kemudian cara yang kedua, apa sebab yang kedua tadi? Suka disanjung, suka dipuji. Maka cara mengkonternya adalah dengan banyak-banyak memperbagus amalan ketika kita sedang sendiri. Banyak-banyak berlatih, beramal ketika sedang sendiri. Atau kata para ulama ini yang disebut dengan khobiatul amal. Amalan yang tersembunyi. Yang kata para ulama, lihat diri kita. Kalau seandainya amalan kita ketika dilihat orang-orang lain lebih bagus dibandingkan dengan amalan ketika kita sendiri, maka kita adalah orang yang riya. Sebaliknya ketika amal kita ketika sholat malam, tidak ada orang lain, kita juga nggak buat status, nggak ada orang lain, tidak ada kamera di situ, hanya ada kita dengan Allah. Istri pun tidur. Amalan kita menangis di hadapan Allah, kita perbagus, kita perlama sholat malam kita, maka itu tanda kita mukmin. Dibandingkan dengan sholat ketika sholat jamaah, ya sholat kita biasa-biasa saja. Maksudnya kita perbagus tapi bukan untuk manusia, untuk Allah. Kalau seandainya kita lihat kualitas lebih luar biasa ketika sendiri, maka itu tanda kita lepas dari riya. Maka ini cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Banyak-banyak memupuk amalan yang tersembunyi. Dan kita lihat kalau seandainya amalan tersembunyi jauh lebih berkualitas dibandingkan amalan yang tak tersembunyi. Dan kita tidak mungkin bisa terlepas dari amalan yang tidak tersembunyi. Karena sebagian syiar agama Islam, syiar itu sesuatu yang nampak. Harus dengan ditampakkan. Seperti apa contohnya? Idul Adha. Seperti berkurban. Boleh nggak kita berkurban dalam kamar sendiri-sendiri? Tidak ada orang kurban di kamar. Bahkan pemerintah, gubernur, bupati, kepala desa disyariatkan ketika selesai sholat Id, Idul Adha, langsung dia kurban di situ di lapangan. Kenapa? Karena ini syiar. Bisa kita lepas dari syiar? Jawabannya tidak bisa. Tapi sebisa mungkin ketika kita beribadah di amalan-amalan yang nampak oleh orang lain, kita berbagus untuk Allah. Dan ketika kita bersendiri, jauh lebih berkualitas lagi. Maka ini menunjukkan diri kita sebagai seorang yang mukmin, mukhlis, jauh dari sifat riya. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Akhiru da'wan alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperbagus kualitas kita di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini dan menerima seluruh amalan kita di hari-hari ini dan 3 hari setelahnya pada hari tasyrik dan juga hari-hari setelahnya dan hari-hari sebelumnya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberkahi setiap umur, pekerjaan, keluarga, anak-anak, istri kita semuanya. Dan akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.